Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabila Widianti, 2018 101103183. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mendapatkan tugas mengenai pasar modal dari dosen saya, Bu Iva Hafiza, mengajar mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, surat pengakuan hutang, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Dari pasar modal yang pertama, Anda menciptakan wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diversifikasi. Yang kedua, dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, ada memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal. Selanjutnya membahas tentang fungsi dari adanya pasar modal. Yang pertama ada menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambahkan modal usaha ini dengan cara menjual saham yang dimiliki ke pasar modal. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lainnya, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintahan. Yang kedua, ada pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendapatkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Oleh karenanya, penjualan saham dengan pasar modal dapat dinilai sebagai media untuk pemerataan penghasilan. Yang ketiga, ada sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, terdapat tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Selanjutnya ada sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal ini dapat menjadi pemicu munculnya perkembangan industri lainnya yang bisa melahirkan lapangan kerja baru. Selanjutnya ada sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga adanya pajak tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi negara. Yang terakhir ada indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya membahas tentang peranan pasar modal. Pasar modal ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal ini dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Ada beberapa peranan pasar modal. Yang pertama, sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor itu dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap waktu atau setiap saat. Yang ketiga, ada pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Selanjutnya ada beberapa produk yang ada dalam pasar modal. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa merupakan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa ini memiliki hak suara, perusahaan mendapatkan keuntungan, dividen mendapatkan keuntungan dana, mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua ada isu atau bukti right. Yang dimaksud bukti right merupakan hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal.
Nah, keuntungan atau imbalan yang diterima oleh pembeli right issue atau bukti right adalah sama dengan imbalan saham, yaitu dividen atau capital gain. Nah, adapun resiko yang dimiliki yang dihadapi oleh investor adalah kerugian dalam jual beli saham atau menurunnya dividen bersaham. Surat utang ini merupakan surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok hutang beserta bunganya. Untung obligasi ini merupakan berupa bunga yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran, ataupun bulanan. Obligasi juga dimungkinkan mendapatkan capital gain layaknya saham. Obligasi memiliki perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman atau penerbit obligasi dan pihak penerima pinjaman. Selanjutnya, yang dimaksud saham preferen merupakan saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Saham preference merupakan gabungan dari obligasi dan saham biasa. Maksudnya adalah di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik saham biasa. Waran merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga, seperti obligasi dan saham. Tujuan diterbitkannya waran supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten. Selanjutnya, reksadana merupakan tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga. Nah, keuntungan dari investasi reksadana ini akan mendapatkan 3 sumber pokok. Yang pertama ada dividen, ada peningkatan nilai aktifat bersih atau NAB, dan capital gain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Yang pertama merupakan anggota Bursa Efek. Maksud dari anggota Bursa Efek merupakan perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana Bursa Efek sesuai aturan. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek. Yang dimaksud dari Biro Administrasi Efek adalah pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Yang ketiga ada Bursa Efek. Yang dimaksud Bursa Efek merupakan penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Yang dimaksud lembaga clearing dan penjaminan adalah penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang dimaksud lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank kustodian perusahaan efek. Peran pertama yang dimiliki adalah sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua ada sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga ada para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat ada saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas. Sekian dari pembahasan mengenai pasar modal, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.